Akhirnya hilang lepas, saya mendapatkan panggilan untuk melanjutkan sambil dakwah ke Riyadh, katanya bisa ketemu Syekh bin Baz. Saya membayangi Syekh bin Baz itu kayak apa, ya. Ya Allah, nanti bisa ngaji enggak itu. Akhirnya bulan pertama, kedua mulai bisa ketemu ngaji di rumahnya. Ya, Masya Allah, ternyata tidak saya bayangkan. Tak kira wonge gede, terus gagah, susah untuk ditemui dan menjaga jarak. Ternyata Masya Allah di rumahnya, ya, beliau dalam keadaan buta. Saya lihat subhanallah surbannya sudah sangat jelek, ya. Bajunya pun sangat sederhana. Dan yang lebih membuat kita tertarik, ya Allah, ini benar-benar ulama nih. Makan bareng sama kita. Jadi yang ngasih makan beliau. Ya, gelar gitu di ngaji itu ada 2 term, ya. Habis sholat Jumat, beliau dengar khutbah dulu, khutbah rekaman, terus kemudian ngaji. Setelah ngaji, sholat asar, habis itu makan. Habis sholat asar, ngaji lagi sampai menjelang maghrib. Terus begitu di rumah. Nah, makan sama kita, ya, cuci tangan di tempat bareng-bareng, ya. Dan tidak pernah ada apa ya, wah ini orang Indonesia, ini orang enggak. Saya pamit, Syekh, mau belajar di antum, mohon izin. Oh ya, fadhol, silakan. Ini tempat pelajaran, ini belajar siapa aja, bukan hanya untuk orang Arab, silakan. Saya dari Indonesia, Syekh, insya Allah bisa menimba ilmu di sini. Alhamdulillah, kajian pada saat itu adalah kajian tafsir dan tepatnya adalah Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Ya, tafsirnya sampai sekarang ada karena saya beli untuk kajian itu. Pertemuan demi pertemuan, inilah sejatinya ulama. Inilah sosok karismatik. Dan subhanallah Pak, yang ngaji itu subhanallah, pejabat-pejabat eselon, ya, kadang-kadang menteri ada yang datang, ya. Kadang-kadang ulama-ulama juga besar datang. Dan yang lebih ajaib lagi, semua kelompok, mau ikhwani, mau Hizbut Tahrir, mau ini, ngaji semua. Dan anehnya, kalau sekarang Syekh ditanya tentang bagaimana Syekh Ikhwanul Muslimin, dijawab apa adanya, nggak ada yang tersinggung itu ikhwan. Yang muyul kepada ini, bahkan ada tablighi juga datang. Semua Syekh Abdul Aziz menjelaskan sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Nah, hadirin sekalian, beliau sosok yang Masya Allah, kedermawanannya. Pernah ketika saya di majelis, ada orang Badui Pak. Badui kan nggak tahu unggah-ungguh nek wong Jawa itu. Ya seperti zaman Rasul aja, Rasul lagi khutbah di stop kok. Ya Rasulullah stop, tolong berdoa supaya hujan turun. No, Rasulullah di stop. Habis itu hujan seminggu kan. Jumat depannya datang lagi, Rasulullah sebentar jangan khutbah dulu. Ini lebih parah dari kemarin. Hewan-hewan hanyut, semua rumah hancur karena banjir. Tolong ya Rasulullah, doa kepada Allah, sedang aja hujannya. Lah itu kalau nggak Badui nggak berani Pak, nggak berani. Abu Bakar coba nyetop Rasulullah, nggak berani. Nah ini sama. Syekh, afwan Syekh, ana punya hutang 150.000 rial, bukan rupiah loh Mas, ya rial. Saya punya konflik, saya punya masalah dengan keluarga saya. Saya kalau tidak bayar ini Syekh, masuk penjara. Gini aja, kamu sama keluarga kamu datang semua, 150.000 nanti saya yang nanggung. Masya Allah, subhanallah Pak. Makanya beliau ketika saat menjadi rektor Jami'ah Islamiyah, ya, dia rektor yang kedua, karena yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Pegawai yang paling banyak utangnya adalah Syekh bin Baz, disinyalir. Bukan untuk foya-foya itu, mahasiswa. Bahkan ikhwan, ketika saat
saya bermajlis itu banyak yang dari Prancis, yang dari Amerika di bawah tanggungannya Syekh. Okay? Ada yang dikasih 3.000, ada yang dikasih 2.000, ada yang dikasih 1.500 untuk kehidupannya karena nggak sekolah, nggak dapat mukafaah. Seperti itu. Dengan demikian sosok ulama yang betul-betul kita bisa jiwain, kita bisa keruk hikmahnya menjadi simpanan kita semua adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena itu tidaklah salah berlebihan kalau orang Saudi semua rakyat ketika saat wafat hadir 1 juta lebih orang untuk menyolatinya. Dan tidak salah juga, tidak berlebihan kalau memberikan titel Al-Walid, Samahatul Walid, yang terhormat bapak kita semua, bapak bangsa, bapak umat. Inilah sosok sedikit yang beliau juga hafal ya Al-Quran otomatis, dan beberapa kitab sittah beliau hafal yang itu semuanya sudah masyhur di kalangan para ulama yang lainnya. Dan beliau adalah ulama yang sangat lapang dada terhadap khilafiyah, sangat berani untuk mengakui kesalahan. Coba bayangkan Pak, ada orang yang mencaci maki Syekh Abdul Aziz bin Baz, didengar oleh beliau. Ketika sakit parah dikunjungin. Mencaci makinya apa? Apaan? Syekh besar, kitabnya kecil-kecil. Kitabnya Syekh bin Baz itu nggak ada yang besar, kitabnya kecil-kecil. Apa jawaban beliau ketika kunjungan? Fulan, kamu saya dengar katanya mengatakan begini begitu, apa betul? Masya Allah, klarifikasi juga, nggak nuduh. Kemudian setelah itu, benar wahai Syekh, wahai Fulan, ketahuilah ulama yang ngarang kitab gede-gede untuk talabul ilmi itu sudah banyak, yang orang-orang awam ini jarang saya tuliskan untuk mereka. Antum lihat kitabnya mereka semua orang awam. Al-Kahana, sihir dan perdukunan, kecil. 3 masalah sifat solat, toharoh, Masya Allah. Ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau pada tempat yang mulia. Dan itulah yang mengilhami keagamaan saya sedikit dan memberikan suatu pencerah dakwah saya. Walaupun saya tidak mengaku sama sekali murid, ya, sama sekali. Saya hanya pernah ketemu, dan pertemuan itu saya hanya berharap menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk saya, membela saya. Kalau murid, Masya Allah Pak, murid itu butuh ini, tapi pernah ketemu sama beliau.